ya bahasa daerah Bahasa daerah apa? Bugis dan Makassar ya. Itu juga wajib wajib di apa Enggak ibaratnya? semua, tapi di sini kan ada anunya ya, hashtagnya istilahnya Smart Soleha and Malebi. Apa tuh, Mak? Nah, itu dia. Jadi smart itu bahasa Inggris. Teknologi ya. Nah, Ya pokoknya smart. smart lah. Nah, solehah, itu bahasa Arab. Nah, Dan memang anaknya harus solehah, gitu kan? Itu aspek keagamaannya. Nah, Malebi itu bahasa Bugis, artinya saya kurang tahu dalamnya, semacam anggun gitu, beradab. Itu pendidikannya itu seperti kalau di Jawa mungkin orang abdi dalam keraton itu yang sopan santun lokal ya. Ada bahasa halus kali ya, yang lebih halus. Iya, di situ kan jadi Malebi itu diajarin misalnya kalau ketemu orang tua cara ngomongnya gimana. Kalau ini kan, Nah terus anak perempuan jangan kemana teriak histeris gitu, nggak boleh misalnya kan. Berbicara sama orang tua seperti apa, Nah, jadi di situ Malebi itu kita tetapkan beberapa standar, misalnya di ruang makan seperti apa, ya. Kan ada di ruang makan, piring sendoknya itu beradu, kagak boleh. gitu kan. Nah itu diajar lebih ini Berarti etika lah ya masingnya ya. etika. Tapi etika yang mengambil muatan lokal. Mulok. Ya, jadi Ya, mulok. artinya adatnya orang Bugis gimana. Nah itu Malebi itu. Itu yang ketiga. Itu Pak, enggak ya. Jadi kan tadi ya, kalau tadi kan keluarannya. Jadi kita punya ciri. Jadi tadi kan kalau tadi bahasa tarbiyah, kemudian tahfiz, nah dan ada saintek. Nah, saintek ini yang seperti kebanyakan di luar. Jadi dia diperkuat akademiknya ya. Ada yang misalnya mau masuk ke kedokteran yang harus kuat biologinya misalnya. Nah, itu juga ada. Jadi arahnya ke sana kalau itu. Nah, selain itu ada life skill. Ya kecakapan hidup. Life skill itu setiap hari Jumat ada sekitar 34 pilihan. Yang bisa dipilih. Ya, ini selain ekskul nih. Iya. Ya. Tetapi ada yang wajib dipilih. Dari sekian banyak life skill itu kan tadi itu kan komputer, programming apa dan sebagainya, apa istilahnya yang bikin video tuh. Oh iya, video animasi ya. Yang sinema apa Sinematografi ya. Sinematografi, berkuda, panahan yang mana itu tetapi ada yang wajib. Yang wajib itu namanya female class. Female class. Female class. Female class itu ada setidaknya ada 3 kalau nggak salah ya. Yang pertama adalah tata boga, masak-masak. Ini kan sekolah putri nih. Betul. Ya, jadi ya jangan sampai nggak tahu di dapur ya. Iya, ada kodratnya wanita, perempuan pasti harus bisa masak Nggak gitu tahu ya. masak kan gitu. Ya, Jadi ada female class, itu wajib diikuti oleh anak-anak tapi bergiliran. Mereka boleh milih mana dulu tata rias syari ya, tata rias islami, tata boga sama tata busana. Jadi ada jahit-jahit apa yang fashion lah gitu. Fashion islami, fashion syar'i. Dan ini nggak tanggung-tanggung pengajarnya itu misalnya tata boga itu memang chef hotel ya. Mantap itu berarti banyak. Chef hotel yang datang ngajarin cara potong bawang, cara Potong bawahnya pakai diajarin ya. ya kan? Sampai kepada yang orang bilang di luar perhotelan ya. Cara menata ini. Jadi anak-anak itu ada membatik, ada lebih sekitar 34, termasuk robotik. Tapi yang 3 ini, yang female class ini, anak perempuan itu wajib ikut. Jadi kalau semester ini dia misalnya ikut di boga, semester depan ikut misalnya di tata busana atau apa, fashion. Ya. Nah, lalu ada juga ekskulnya.
ekskul yang wajib itu tentu pramuka. Betul, itu udah masuk di kurikulum soalnya. Ya, itu setiap hari Sabtu. Lalu hari Sabtu itu nggak ada pelajaran, jadi yang ada hanya kegiatan ekskul dibina oleh guru tertentu. Tapi guru lainnya itu nggak libur. Mereka Tetap wajib masuk. mengikuti yang namanya weekly upgrading. Pembinaan atau pengembangan SDM. Gurunya itu wajib belajar minimal sekali sepekan, minimal. Bahkan sebenarnya banyak, karena misalnya yang kurang mahir bahasa Inggris ada, atau kurang mahir bahasa Arab ada kelasnya lagi, yang kurang bagus ngajinya ada kelasnya lagi. Di sini dianut prinsip guru yang tidak bisa belajar tidak boleh mengajar. Ah begitu. Ada kewajiban harus. Iya. Jadi guru yang tidak bisa belajar, yang nggak mau belajar, nggak boleh mengajar. nggak boleh ngajar. Ya. Berarti guru tuh wajib belajar. Wajib belajar. Iya. Jadi dan itu minimal hari Sabtu itu. Jadi hari Sabtu itu memang ada kegiatan setelah konsolidasi, ada konsolidasi, ada terlebih, ada upgrading. Upgrading ini ya kita memanggil biasanya pembicara dari luar gitu, ada trainer-trainer, ahli psikolog kepengasuhan ya, yang diajar adalah para pembina asrama misalnya gimana, atau misalnya dulu ada pelatihan coach. Nah itu loh. High order thinking skill. Itu bukan kita mengirim guru keluar belajar, Gurunya datang ke gurunya sini. didatangkan ke sini. Ya. Jadi caranya seperti itu. Bahkan biasanya karena kita juga ada pengabdian masyarakat, jadi guru kalau misalnya ada trainer yang kira-kira kita perlukan, kita datangkan. Apalagi kalau datangkan dari Jakarta. Nah, kita membuka, boleh guru-guru di sekitar sini, bukan dari SPD, dari sekolah lain boleh ikut. Boleh ikut untuk kalau ada yang seperti itu. Itu kan pengembangan SDM ya dari Iya. sisi pengajar. Nah, kalau di hari Ahad Minggu berarti full off. Itu hari kunjungan. Oh. Jadi Sabtu, Visiting mulai ya? Sabtu siang sampai hari Ahad itu orang tua yang mau mengunjungi anaknya ke sini, nah, itu dilarang mengunjungi anaknya pada hari selain weekend itu. Berarti boleh seminggu sekali orang tuanya nengokin gitu, atau memang sebulan sekali? Seminggu sekali datang, tapi nggak boleh dibawa keluar. Iya, berarti di dalam lingkungan Dikunjungi sini aja. aja. Gitu. Nah, makanya kemudian kalau seperti itu biasanya tempat ini juga karena kita green campus, ntar kalau jalan ada danau, ada gazebo, ada apa. Nah, orang tua itu datang memang sekalian semacam rekreasi keluarga Ya, gitu. refreshing lah gitu. Ya, ngajak, refreshing, jadi ngajak mereka anaknya nggak bisa keluar di sini aja lagi. ada yang biasa bawa kompor kecil gitu apa, tapi memang suasana di sini dirancang untuk tempat rekreasi keluarga. Ada jogging track, ada kolam renang, ada yang mau ini yang mau ikut berkuda ya boleh dari luar gitu kan. Iya, karena kan tadi katanya 40 hektar, berarti memang wilayahnya pasti bisa di sekitar 40-an hektar kalau seluruh Darul Istiqamah, tapi khusus kawasan Putri ini saja sekitar 5 hektar. Kawasan Putri aja. Jadi kawasan Putri ini berada di tengah dari Darul Istiqamah yang 45 hektar tadi, di tengahnya itu kawasan Putri. Oh, berarti senternya itu Ya, kawasan jadi ini Asrama Putri. apa Tengahnya. intinya inti. Oh, inti. Core of the core. Jadi kita ini sekarang sedang berada di kawasan Putri. Jadi ini misalnya ada anak santri misalnya keluar dari pos ini, lolos lah gitu. Itu belum keluar pesantren. Berarti masih ada gitu ya, Ya, kan di dalam depan wilayah waktu itu. baru masuk tadi ada pos di depan, itu masuk ke Darul Istiqamah. Mau masuk Putri ada lagi pos. Ya. Gitu. Jadi memang sangat tertutup. Ini kita lihat di pagar-pagar setinggi ini keliling nih. Ini batasnya apa, Ti? Mama ya? Kampus Putri. Iya, maksudnya itu batas itu yang Batas ada spanduk. Kampus Putri, iya. Oh. Jadi Kesananya apa? di seberang pagar itu masih kawasan pesantren, tapi bukan kawasan Putri. Apa Misalnya kalau kita jalan ke belakang itu ada sekitar 1 kilo nih ke belakang, hampir 1 kilo ke belakang dari sini
itu ketemu kampus Tahfizul Quran Putra. Oh. Ya. Tapi dia arahnya ke sini juga untuk keluarnya dari sini. Atau Dari ada gerbang. ada jalur khusus lain lagi gitu. Jadi nggak berarti sini gitu. Kalau jalan tikusnya sih ada saja kan, tapi secara umum utamanya sini. Ah, Tetap ke sini lah utamanya. ya, tapi jalan utamanya tetap dari depan. Iya, maksudnya keluar dari sana, utamanya tetap sini ya. Ini kawasan Putri. Kalau Putra lewat samping sana tadi itu. Oh, ya. ada. Saya tadi tunjukkan ada jalan beton ke belakang gitu, itu. betul, ya. Itu tepinya kampus Putri. Oh, berarti sepanjang pagar itu ya. Kalau mau masuk kampus Putri jalannya cuma lewat Depan ini aja tadi. pos yang itu. tadi ini yang kita ini. Kalau kawasan Putri. Betul, ya. betul. Tapi Nggak kalau ada. kita mau langsung ke Putra, sana, Putra iya, berarti nggak tadi lewat sana melalui tadi. ini. Iya, lewat samping. Samping sana. itu ya. Nah. Ada di sana ada perumahan guru juga. Bisa dari sini, bisa dari lewat Istiqamah 4 bisa, lewat Istiqamah 5 bisa. Nih Pak Amal, kalau dari sekian banyak jenjang dari mungkin PAUD dari awal misalnya daycare dan sampai jenjang yang paling tinggi SMA atau MAN itu, kalau perkiraannya dari itu berapa siswa sebenarnya? Apa ada 5.000 siswa? Kalau sekarang mungkin nggak sampai, Nggak sampai. ya kalau di total ya. Campur lah semuanya tuh, Kalau mau campur jenjang semua, menang mau ya dinas mungkin ya. hampir 4.000 mungkin ada. 4.000 ya. Ya, cuma perlu dipahami Darul Istiqamah ini kan karena berdirinya tahun 70 ya. Itu punya cabang banyak. Ada cabangnya juga. Ya, Di mana tuh cabangnya Pak? macam-macam. Jadi umumnya di Sulawesi Tetap dan di ada, wilayah Sulawesi. dan ada satu di Papua, ada satu ya di Sorong, ada di Manado, di Banggai, ya. Kalau Sulawesi Tenggara. kalau cabang begitu tetap kurikulumnya tetap dari sini gitu, atau dia Ya, dibebaskan tapi, kurikulumnya? tapi yang cabang itu masih madrasah, bukan sekolah, jadi Kemenak. Menak larinya ya. Ya, Kemenak. Kalau Spidi ini, kalau di pusat selain ada Kemenak, ada juga Kemendikbud. Betul. Nah, ini. Berarti memang ini ya, memang apa namanya kebijakan dari yayasan didukung oleh sekolah, apa namanya, kepala sekolah dan guru, sehingga terbentuklah komposisi model seperti ini. Nah ini berarti untuk desain kemudian untuk kurikulum itu memang dari awalnya terbentuknya itu memang seperti itu, apa memang baru-baru saja di tadi kata Pak Amal di tahun 2014? Itu pakai Google. Wow, baru pakai Google. Tapi Ya. kalau sistemnya sudah dari Kalau dulu. dari dulu memang kita ada 3 kurikulum ya. Kurikulum dari Diknas, kurikulum dari Kemenak, ya kurikulum. Dan ada namanya kurikulum pesantren. Kurikulum pesantren itu kita bikin sendiri. Ada Berarti 3. khusus. Ya. Jadi ada internal 3. kita yang ngelola gitu ya. Ya, khusus untuk putri, kurikulum pesantren itu kita namai kurikulum Mar'atus Solihah namanya. Nama kurikulum. Jadi karena dia perempuan ya, kurikulum Mar'atus Solihah ini kurikulum pesantren ya, wajib menguasai kitab-kitab tertentu dan sebagainya, itu dari ini. Memang tiga. Ya dari dulu kita sudah improvisasi sebenarnya. Iya. Belum Merdeka Belajar kita udah bikin bid'ah duluan. Oh iya, berarti karena memang sudah punya visi yang Nah, jadi kita senang sekali nih dengan adanya Merdeka Belajar. Kita seolah-olah bid'ah yang kita lakukan selama ini sekarang Legalkan. dilegalkan gitu. Berarti Pak Nadiem itu sebenarnya secara nggak langsung itu mengesahkan seperti itu. Jadi nggak disalahin Yang gitu. selama ini nggak sinkron, kita punya laporan, kita bikin sendiri. Dinas butuh laporan apa, kita buatkan dinas sesuai permintaannya. Tapi ya Kita punya sendiri. nggak sinkron gitu, biasanya nggak terlalu sinkron amat. Sekarang sudah tidak kayak gitu. Sekarang yang kayak gitu juga boleh gitu. Dibebasin sekarang begitu ya. Iya, bagus nih kurikulum Merdeka ini. Ya memang kemarin terakhir sih kata Pak Nadiem ya, pada saat saya mengikuti gebiarnya di JX Kemayoran itu, Pak Nadiem sampaikan kenapa kurikulum 2013 dari Pak Nadiem itu mengakui sendiri kalau dia memang dia merubah atau mengganti lah kasarnya gitu kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Atau sebelumnya mungkin
uji cobanya adalah di kurikulum di tingkat sekolah penggerak ya. Sehingga ada yang menyatakan sekolah kurikulum nasional dan sebagainya. Akhirnya kan mulai tahun ajaran 2022-2023 ya, ada sekolah-sekolah yang memang secara dari pusat memang ditunjuk untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Ada juga yang memang sekolah-sekolah yang secara mandiri, tadi kata Pak Amal bilang, dia mendaftarkan untuk menggunakan kurikulum ya, mau mandiri belajar, mandiri berbagi berubah maupun mandiri berbagi gitu loh. Sehingga sebenarnya Speedy ini udah lebih dari mandiri berbagi ini sebenarnya gitu loh. Kalau ada yang keempat kelima mungkin Speedy itu udah yang ke situ aja lah gitu. Enggak levelnya Speedy itu mandiri berbagi sebenarnya gitu. Tapi udah lebih kepada bagaimana penerapan improvisasi ya di kurikulum yang ada, lebih sebenarnya lebih daripada itu gitu loh. Jadi terus terang saja memang apa yang dikatakan Pak Nadiem untuk kegiatan kurikulum ya, memang kurikulum merdeka ini salah satu poin adalah bagaimana guru-guru tidak terkangkangi ya kasarnya gitu ya dengan administratif gitu loh. Karena memang selama ini kan seperti itu. Sampai ada buat untuk RPP 1 lembar itu kan sebenarnya kan dalam artian supaya guru-guru itu nggak mikirin RPP sampai berhalam-halaman, padahal kan tidak seperti itu. Ya, itu mungkin gambaran dari yang kemarin Pak Nadiem sampaikan, termasuk juga yang menjadi kebanggaan beliau karena ditanya nih sama guru di hari guru itu, kebanggaannya apa sih Pak? Gitu kan dari Kemdikbudristek mengeluarkan sampai 24-an episode gitu kan. Nah, salah satunya adalah guru penggerak. Katanya nih versinya Pak Nadiem. Kenapa Pak? Gitu kan ditanya tuh. Karena pada saat saya di kantor Kemdikbud maupun di Senayan, kata dia gitu kan. Kan itu banyak gitu kan, masukan banyak ini dan sebagainya ya. Akhirnya dari segi tingkat stresnya misalnya tinggi, setelah dia kunjungan ke daerah, ternyata di daerah itu guru penggerak itu memberikan motivasi dan semangat lagi ke dia pagi, kata dia gitulah. Berarti kan kalau misalnya Pak Nadiem berkunjung ke Speedy, wah ini perlu itu supaya nanti Pak Nadiem juga mengetahui ternyata sebelum Pak Nadiem mengeluarkan yang namanya kurikulum merdeka ya, karena berpatokan mungkin berkaca dari filosofi Ki Hajar Dewantara, tapi memang di Speedy itu sudah duluan gitu loh. Sudah merdeka duluan. Harusnya Pak Nadiem itu datang ke sini gitu loh, ke Maros nih ya kan, ke kawasan. Memang berharap Pak Nadiem ini mesti berkunjung. Nah, begitu harus diundang nih Pak gitu. Dari sini diundang supaya nanti kapan nih pas dia kunjungan kerja gitu kan ke daerah, ke misalnya ke Sulawesi, datang ke Maros lah ke sini kan, ke pesantren Darul Quran. Itu kayaknya perlu tuh supaya nanti Pak Nadiem tahu gitu kan, wah ternyata gagasan untuk kurikulum merdeka sebelumnya sudah diterapkan nih gitu kan di sini gitu kan. Nah itu perlu juga tuh. Akhirnya memang episode atau program-program yang digelontorkan ya, walaupun tanda petik ya, ada hal-hal yang mungkin di luar dari ekspektasi, karena kan ada isu Pak Nadiem dikelilingi oleh 400 dan sebagainya. Itu di luar itu ya, tapi intinya sebenarnya apa yang diterapkan di Speedy ini udah luar biasa ini. Perlu dicontoh ini sebenarnya. Kita sih thanks banget sama Pak Nadiem, bukan apa-apa ya, itu tadi karena melegalkan apa yang selama ini kami seolah-olah merasa ilegal sendiri, disuruh begini kita bikin yang lain misalnya. Nah, sekarang ini disahkan ya, justru yang kita bikin ini dianggap lebih baik. Artinya makanya tadi saya bilang Pak Nadiem harusnya datang ke sini gitu loh, melihat wah ternyata di sini sudah duluan gitu, telat banget gitu kan. Mantap banget ini. Luar biasa dengan kalau Speedy ini. Jadi kapan-kapan nih teman-teman semua nih yang ada di seluruh Indonesia nih datang ke Maros nih, datang ke Speedy lah. Ke Speedy. Harus nyampe ke sini. Kalau ke Maros atau ke bandara dekat ya. Jadi dari bandara ke sini berapa jaraknya Pak? Kalau sekitar 15 menit lah. 15 menit ya, berarti enggak ini ya, enggak jauh lah kan. Ya enggak macet-macet amat gitu kan. Jadi misalnya ada teman yang mau ke timur ya, transit Makassar. Kalau misalnya transit sampai 2 jam, 3 jam itu mungkin boleh ke sini dulu ya, transitnya di sini gitu. Ini kan. Ya.
bisa kesini dulu untuk lihat-lihat apa kayak gitu. Mantap ini. Nih kayaknya memang perlu ini. Jadi teman-teman sekalian nih kalau yang mau ke Sulawesi jangan lupa Ros nih ketemu Ini ya, Sekolah tuh. Putri Darul Istiqomah. Nah, ini ya. Ini. Eyangnya Speedy ini nih, Pak Amal Hasan nih. Yang biru, yang merah. Ya, kalau saya khusus ke pendekatan teknologinya. Ya, kalau saya terus pendekatan. Kalau yang lainnya banyak pakarnya di sini. Pak Indra tadi ya kait penyusunan kurikulum Ya? kurikulum yang berbasis SKS tadi dan sebagainya itu lebih ini. Berarti memang bagus lah di sini ya. Ya teman-teman ini jangan lupa ya. Nanti episode berikutnya kita lanjutkan. Sementara kita kita keliling lagi. Keliling dulu ya, Lihat lagi dulu apa lah. Yang ini. Ya. Karena ini kita terhalang di hujan. Hujan ini. Hujannya udah reda nih. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.